dan bisa dengan spacer chamber ya, atau bisa dengan dry powder inhaler. Oke. Nah, dry powder inhaler atau DPI itu ada banyak ya bentuknya ya. Ada yang non reusable, ada yang reusable ya. Jadi biasanya yang kita sering dapat adalah yang diskus ya, diskus atau turbo haler, dan juga bisa dengan isi haler. Nah, sekarang ada juga istilah difficult to treat asma dan severe asma. Apa bedanya? Jadi kalau difficult to treat asma itu adalah pasien yang tidak terkontrol walaupun sudah diberikan high dose atau medium dose ICS laba. Ya, tetapi eh, masih ada faktor-faktor yang bisa diperbaiki. Contohnya ternyata karena dia penggunaannya keliru ya inhalernya, atau mungkin karena dia ada komorbid lain yang belum tertangani, yaitu bisa. Atau mungkin juga karena dia tidak patuh, itu bisa, itu namanya difficult to treat asma. Ya. Tetapi ada juga yang namanya severe asma. Jadi walaupun dia sudah ditangani dengan baik, obatnya sudah benar, cara pakainya benar, komorbidnya juga sudah terkontrol, tapi dia tetap tidak membaik, itu namanya severe asma. Nah, bagaimana kalau sudah sampai severe asma? Maka kita pentingnya itu tadi belajar tentang endotype ya. Jadi endotype nanti kita bisa membedakan apakah dia TH2 tinggi atau TH2 rendah ya. Kalau memang dia TH2 tinggi, maka kita bisa lakukan pemeriksaan IgE ya. Kalau IgE-nya tinggi, dapat kita berikan anti IgE omalizumab ya. Kalau misalnya dia ternyata IgE kita cek IgE-nya rendah atau tinggi, kita cek eosinophilnya ya. Kalau eosinophilnya memang tinggi di atas 300, kita bisa berikan anti IL5R ya, benalizumab atau IL5 mepolizumab, dan apabila dia kurang 150 dengan VNO lebih dari 25, kita bisa berikan anti IL4 dupilumab ya. Kemudian kalau dia TH2 low, maka kita bisa cek apakah dia pausi granulositik atau neutrofilik ya. Kalau pausi granulositik kita bisa lakukan bronchial termoplasti, kalau neutrofilik kita bisa lakukan pemberian azithromycin. Nah, sekarang kita ke eksacerbasi asma ya. Asma eksacerbasi adalah suatu peningkatan progresif dari sesak napas ya, batuk, mengi atau dada terasa berat disertai dengan penurunan fungsi paru yang signifikan ya. Jadi kalau kita bicara eksacerbasi itu seperti kita lihat ini ya, film Titanic ya. Titanic itu kan dia nabrak gunung es ya. Jadi yang kita lihat kan gunung esnya cuma kecil sebenarnya, tapi ternyata bawah-bawahnya itu tinggi sekali dan besar sekali ya. Sama seperti asma. Asma bila kumat, itu yang kita lihat cuma mengi dan juga sesaknya. Padahal itu semua adalah akibat dari obstruksi, hiperresponsif, dan juga inflamasi saluran napas. Nah, terus bagaimana tata laksananya? Ya, kalau di vaskes tingkat dasar, puskesmas atau klinik, itu harus kita nilai ya, apakah ini asma atau bukan ya. Kemudian kita lihat apakah ada gejala seperti mengantuk, bingung, atau silent chest. Silent chest itu artinya dia waktu di auskultasi itu dia tidak terdengar apa-apa karena sumbatannya hebat. Kalau ada, maka segera rujuk ke vaskes tingkat lanjut. Tapi bila tidak, kita lakukan triase dulu ya. Triase bisa ringan, sedang, atau berat ya. Ringan sedang itu bicaranya masih dalam kalimat ya. Dia masih bisa duduk daripada terlentang, tidak gelisah. RR-nya meningkat tapi kurang dari 30. Tidak ada bantuan otot napas, nadinya di bawah 120 masian, saturasi masih di atas 90 atau API lebih dari 50, maka kita bisa tata laksana dulu di fase ke-1 ya. Tetapi kalau sudah berat ya, sudah bicaranya perkata, sering membungkuk, gelisah, RR lebih dari 30, saturasi kurang dari 90, nadi lebih dari 120, maka sebaiknya kita persiapkan untuk dirujuk ya. Jadi apa yang kita bisa lakukan? Kalau ringan sedang, kita kalau pasien punya SABA atau punya penyemprot, kita bisa semprotkan lagi 4 sampai 10 semprot selama 20 menit tiap 20 menit selama 1 jam. Dan diberikan prednison ya, oral steroid, dan juga dapat diberikan oksigen. Setelah itu kita nilai 1 jam. 1 jam kita nilai. Kalau dia klinisnya membaik, maka kita bisa pertimbangkan untuk pulang. Tapi kalau klinisnya memburuk, maka kita bisa tata laksana sebagai asma berat untuk dirujuk ke vaskes tingkat lanjut. Ya. Jadi pulang tuh kalau gejala membaik, ya, kemudian PF-nya meningkat, saturasinya meningkat, dan perawatan di rumah memadai. Ya. Jadi saat pulang jangan lupa diberikan pelega, ya, pengontrol, ya, kemudian diberikan steroid serta di follow up kontrol selama paling tidak 1 minggu, 2 sampai 7 hari. Nah,
Kalau asma di IGD atau rumah sakit, apa yang kita nilai? Yang kita nilai adalah airway breathing ya, circulation, ABC. Tetap dilihat apakah ada tanda seperti mengantuk, kebingungan atau silent chest. Bila ada, segera konsul ICU, mulai sabar, oksigen, dan juga persiapan untuk intubasi ya. Tapi bila tidak ada, maka kita lakukan triase seperti tadi ya, ringan, sedang, atau berat ya. Bedanya apa ringan, sedang, atau berat? Kalau ringan sedang, itu kita hanya berikan agonis beta 2 kerja singkat single saja ya. Dan kita bisa pertimbangkan ipratropium bila gejala tidak membaik. Sedangkan kalau berat, itu kita wajib memberikan dua bronchodilator, yaitu SABA dan juga SAMA, serta dapat dipertimbangkan magnesium intravena apabila pasien gejala tidak membaik ya. Bila terus berlanjut, kita lihat evaluasi 1 jam. Apabila dia gejalanya membaik, ya dengan wanginya hilang, sesaknya berkurang, saturasi baik, maka kita bisa rencanakan pasien untuk pulang, ya. Atau tapi kalau misalnya dia sesaknya belum membaik atau masih batuk atau masih batuknya berat atau masih ada nilai APE yang kurang dari 60%, maka sebaiknya kita lakukan perawatan di rumah sakit untuk rawat inap terlebih dahulu. Oke, baik. Sekian itu dari saya. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan. Terima Iya, kasih. baik. Terima kasih Dr. Nur Prasetyo untuk pemaparan materi webinar untuk di sesi yang pertama ini. Ya, baik, silahkan Bapak Ibu apabila ada yang ingin bertanya untuk webinar di sesi yang pertama ini, silahkan bisa dibuka ya untuk mute-nya. Nanti bisa diajukan pertanyaan ke Dr. Nugroho, ke Dr. Prasetyo, ataupun Bapak Ibu juga bisa chat di kolom yang ada di Zoom ini, silahkan. Ya, silahkan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin bertanya atau misalnya sedang ada di perjalanan bisa mengirimkan pertanyaan melalui chat yang ada di Zoom ini ya. Oke, baik. Ini sudah masuk untuk pertanyaan dari apoteker Adnan Abdi. Ya, mohon izin Dokter Nur, saya sampaikan untuk pertanyaannya. Ini pertanyaan dari apoteker Adnan. Disebutkan tadi bahwa prevalensi 2025 itu meningkat. Kemungkinan faktornya apa saja, Dok, kira-kira? Oke, baik. Terima kasih Pak Atan pertanyaannya ya. Jadi memang kalau dilihat sehari-hari dari praktek sendiri pun juga memang prevalensi asma ini meningkat ya. Terutama sekarang banyak sekali anak-anak yang alergi ya. Hal ini juga tidak lepas dari tingkat polusi ya, polusi yang semakin banyak ya. Lalu kemudian juga apa namanya, polusi, kemudian paparan dari virus ya, yang kita tahu bahwa climate change ya. Jadi kayak perubahan iklim itu nyata ya. Jadi sekarang mulai banyak sekali virus-virus baru ya. Kemudian jadi anak juga lebih sering batuk pilek ya, alergen ya, dan juga memang gaya hidup. Ya, gaya hidup memang berbeda antara dulu mungkin waktu tahun 80-an, 90-an ya, itu ya. Itu dengan sekarang tuh kan berbeda. Jadi kalau dulu mungkin kita lihat anak kecil tuh banyak sekali yang aktivitas di luar ya, main di luar, maka dia terpapar banyak sekali sinar matahari dan vitamin D-nya itu kadarnya cukup ya. Tapi kalau sekarang kita lihat memang banyak sekali yang sudah jarang main di luar, mainnya di rumah, gadget dan sebagainya. Itu juga mempengaruhi kadar vitamin D sehingga resiko untuk alerginya akan lebih tinggi. Ya. Kemudian juga banyak juga lifestyle ya. Lifestyle di sini banyak sekali ultra processing food ya, di mana yang itu dapat menyebabkan suatu alergi ya, alergi pada anak. Dan apabila alergi pada anak ini dia tidak tertangani dengan baik ya, maka alergi makanan itu dia bisa membaik, Pak.
Tetapi pada suatu saat apabila bakat alerginya ini tidak tertangani, maka dia akan pindah dari food allergen ke aeroalergen. Jadi sehingga salah satunya asma ini adalah satu penyakit yang mungkin dapat muncul. Jadi seperti itu. Memang paradigma dan perubahan situasi saat ini dan kondisi saat ini itu sangat sangat mempengaruhi perjalanan dari suatu asma. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih dok untuk jawabannya. Demikian ya, Apoteker Adnan Abdi untuk jawaban dari Dokter Nur Prasetyo. Baik, silahkan Bapak Ibu ada lagi yang ingin bertanya atau tadi untuk pemaparan Dokter Nur Prasetyo mungkin ada yang belum clear atau ada yang belum jelas. Silahkan bisa ditanyakan kembali ya Bapak Ibu. Oke, baik. Ini ada lagi pertanyaan yang masuk dari Kak Ayun Wijayanti. Ya, mohon izin dok untuk pertanyaannya, pasien dengan ciri khas asma attack dengan asma akut itu seperti apa? Monggo. Oh ya, oke. Baik, ini maksudnya mungkin itu ya, asma attack ya. Terima kasih ya, Mbak Ayun. Jadi asma attack atau exacerbasi itu adalah perburukan gejala yang sifatnya dia progresif atau berat ya, yang dia jadi memang perbedaannya, jadi pasien asma itu dia ada fase serangan dan ada fase tidak serangan. Artinya berbeda dengan pasien penyakit paru yang lain seperti PPOK ya. PPOK itu pasiennya akan sesak terus-menerus. Sedangkan asma, apabila dia tidak dalam serangan, maka dia biasanya tidak sesak. Dia seperti biasa, seperti normal seperti biasa. Tapi pada saat dia serangan yang memberat, maka itu disebut dengan asma attack ya. Nah, itu adalah cara membedakan antara asma attack dengan asma yang tidak dalam serangan atau asma stabil ya. Kemudian apabila terjadi asma attack, apa yang kita lakukan? Jadi sebaiknya kita lihat dulu gejalanya ya. Kita harus tetap melihat gejalanya ini termasuk serangan yang ringan sedang atau yang berat ya. Kalau serangannya itu ringan sedang ya, kita tanya dulu ke pasien. Bapak atau Ibu sebelumnya sudah pernah berobat asma belum? Sudah dapat obat semprot belum? Ya. Kalau pasiennya itu ternyata punya seperti obat salbutamol atau obat apa namanya Venoterol ya, jadi seperti Ventolin atau Berotex ya, itu boleh dipakai sebagai pertolongan pertama ya. Tapi apabila ternyata setelah memakai itu kok tidak ada perbaikan, maka ya sebaiknya kita sarankan atau kita rujuk ke vaskes tingkat lanjut ya. Karena mungkin butuh tata laksana lebih eh, baik lagi ya. Kemudian yang kedua, obat-obatan untuk asma attack yang semprot ya saat ini yang isinya itu SABA, itu isinya hanya bronkodilator saja ya. Sedangkan tadi kalau kita lihat bahwa ternyata asma attack tuh kayak kita membayangkan kapal Titanic tuh ya. Jadi kapal Titanic itu kan dia nabrak gunung es ya. Gunung esnya kecil di atas laut, tapi ternyata dasarnya itu besar sekali ya. Jadi asma juga sama. Yang kita lihat sesaknya, menginya ya, mengi itu kan bronkokonstriksi ya. Itu hanya puncaknya saja. Sedangkan bawah-bawahnya itu yang ada inflamasinya yang belum kita sentuh ya. Maka dari itu sebaiknya setiap kali ada serangan ya itu tidak cuma bronkodilator saja, tidak cuma diberikan SABA saja atau sama saja, tapi juga diberikan antiinflamasi karena akar dari semua masalah seperti mengi, batuk itu adalah suatu inflamasi. Jadi kita juga jangan lupa kita berikan suatu antiinflamasi ya. Maka dari itu apabila ada pasien mungkin bertugas di vaskes tingkat lanjut atau tingkat dasar, apabila ada pasien sesak dengan asma, jangan lupa juga untuk ditambahkan ICS ya, inhaled corticosteroid ya. Itu jadi sekarang Gina mewajibkan bahwa setiap ada serangan tidak hanya memakai SABA saja tapi juga untuk memakai ICS. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Dokter Nur. Ya, mungkin demikian ya Kak Ayun Wijayanti untuk jawaban dari pertanyaannya. Mudah-mudahan sudah clear ya. Oke, silahkan Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya kepada Dokter Nur Prasetyo, silahkan Bapak Ibu. Tidak harus melalui chat yang ada di Zoom, tetapi Bapak Ibu juga bisa mengajukan pertanyaan langsung dengan cara untuk audionya silahkan bisa dibuka ya, Bapak Ibu Ya, silahkan. silakan mau konsul boleh. Nggak apa-apa.
Oke, baik Bapak Ibu bagaimana? Apakah sudah clear semua untuk materi yang disampaikan oleh narasumber sesi yang pertama, Dr. Nur Prasetyo? Silahkan ya jika ada hal yang ingin ditanyakan, bisa langsung chat ataupun mengajukan pertanyaan langsung Bapak Ibu. Silahkan. Oke, ini ada pertanyaan. Oh, dari apoteker Adnan lagi, Dok. Adakah Ya, korelasi antara eksim dan juga asma? Silahkan, Dok. ya, baik. Jadi asma dan eksim itu sebenarnya eh, bisa dikatakan tergantung dari tipe asmanya, Pak Adnan ya. Jadi tipe asma kan ada banyak, ada asma alergi, ada asma non alergi ya. Biasanya yang berkaitan dengan eksim itu adalah asma alergi. Jadi kalau kita bayangkan alergi itu adalah suatu bakat ya, satu bakat alergi. Jadi misalnya ada bapak dan ibu itu apa namanya, dia mempunyai alergi ya, ayah dan ibunya mempunyai alergi, ayah dan ibu mempunyai alergi, kemudian anaknya itu juga bisa mempunyai suatu alergi, tetapi alerginya tidak sama. Jadi yang diturunkan itu adalah bakat alerginya, bukan penyakitnya. Contohnya misalnya ayahnya itu asma, mungkin saja anaknya punya alergi, tetapi tidak selalu asma, tapi hanya bakatnya saja. Apa saja ya, kalau alerginya kena kulit akan timbul eksim. Kalau alerginya kena hidung akan timbul rinitis ya. Kalau alerginya kena mata timbulnya konjungtivitis ya. Kalau alerginya di paru ya akhirnya jadinya asma. Jadi sebenarnya yang ditularkan adalah bakat alerginya. Nah, untuk eksim sendiri itu biasanya memang terjadi juga pada asma yang dia tipe alergi. Jadi biasanya awalnya di gatal di kulit ya, kemudian di parunya kok ada batuk-batuk, kok ada mengi, bisa juga ternyata asma. Tetapi apakah semua eksim pasti asma? Tidak. Begitu juga sebaliknya, apakah semua asma pasti eksim? Juga tidak. Jadi memang case by case ya, tidak tidak berhubungan langsung, cuma bisa terjadi karena penyetusnya itu sama, seperti itu. Baik, terima kasih, Dok. Ya, ada lagi Pak Adnan untuk pertanyaannya atau sudah clear? Sudah clear ya. Baik. Ya, ini juga pertanyaan masuk dari Ibu Ana Mutia. Apakah Ya. ada gambaran lab yang khas, maksudnya untuk parameter pemeriksaan tertentu yang bisa menjadi acuan kita untuk menunjang pemeriksaan asma ini? Silahkan, Dok. Ya, baik. Terima kasih ya, Bu Ana. Jadi untuk asma ini, untuk lab sebenarnya tidak ada yang mutlak atau yang khas, yang dapat menuju suatu asma. Cuma untuk lab sendiri itu ada suatu penunjang, jadi penunjang yang bisa kita lihat untuk bukan untuk menegakkan diagnosis, tapi untuk memberikan terapi. Jadi pasien harus tegak dulu asma, kemudian kita lab. Ya, jadi bukan pasien belum tegak kita lab untuk tahu asmanya, itu tidak seperti itu. Jadi kita harus tegakkan dulu sebagai asma melalui spirometri, baru kita bisa lab. Ya, adapun lab-lab yang bisa menunjang untuk terapi asma itu bisa dengan eosinofil, ya eosinofil darah itu ya, yang ada di darah lengkap, itu kita lihat eosinofilnya. Kalau eosinofilnya dia di atas 3% ya, atau di atas 300 itu sangat menunjang bahwa itu bisa merupakan asma yang tipe alergi ya. Kemudian juga kita bisa lakukan pemeriksaan seperti antibodi, yaitu dengan kadar IgE ya, imunoglobulin E, itu juga kita bisa lihat labkan, atau kita bisa periksakan kadar sitokin, yaitu dengan pemeriksaan IL-5 ya, IL-5R ya, anti IL-4 atau anti TSLP itu juga kita bisa periksakan, tetapi bukan untuk sebagai diagnosis, tetapi hanya untuk sebagai penunjang untuk terapi asma yang lebih spesifik, ya, terutama pada asma yang dia tidak bisa terkontrol dengan baik dengan pemberian inhaler saja. Jadi seperti itu. Iya, baik. Terima kasih untuk jawabannya, Dokter Nur. Bagaimana Ibu Ana? Udah clear atau ada ingin yang disampaikan lagi? Oke, mudah-mudahan sudah clear ya. Oke, baik. Ya, silahkan Bapak Ibu yang lain. Ada yang ingin bertanya lagi? Ya, mungkin satu pertanyaan lagi ya. Silahkan. Oke, dari Kak Rosmalina Usman. Izin bertanya dok untuk sekarang ibunya sedang asma. Apakah nanti cucu saya juga akan rentan kena asma?
Oh ya, ya baik. Baik, terima kasih ya dari Mbak Rosmalina ya. Jadi untuk seperti yang saya bilang bahwa asma ini sifatnya sebenarnya mungkin bisa menurun, tapi yang menurun adalah tipe dari alerginya. Jadi bakat alerginya yang menurun. Tapi apakah mesti suatu asma? Tidak. Jadi bisa aja ayahnya asma, tetapi anaknya dermatitis itu bisa. Atau ayahnya asma, tetapi misalnya anaknya nanti konjungtivitis ya atau rinitis itu bisa. Tetapi apakah pasti ya? Tidak pasti, tergantung dari pasangannya. Karena alergi itu kan kalau kita belajar itu kan dia pembawa dari gen ya, dari apa namanya genetik atau dari ayahnya dan juga ibunya itu nanti dominan yang mana ya. Nanti setelah itu apabila ayah ibunya itu alergi maka 75% anaknya akan alergi ya. Tapi kalau hanya salah satu mungkin 25-50% saja. Dan itu sebenarnya tidak, kalau sudah dari apa turunan ke berapa itu sebenarnya dia akan mulai berkurang sifat-sifatnya, termasuk apa namanya, termasuk dari misalnya pasangannya ternyata nggak alergi, maka otomatis untuk faktor keturunannya atau probabilitasnya untuk jadi alergi itu dia pasti akan berkurang. Namun sekarang yang kita lihat bahwa ternyata saat ini paradigmanya atau fenomenanya adalah ternyata pasien yang bapak ibunya tidak alergi pun juga bisa asma. Terkait apa ya? Terkait ternyata dari itu tadi faktor lingkungan. Faktor lingkungan, polusi, kemudian perubahan cuaca, infeksi virus ya. Kemudian juga bisa karena kekurangan vitamin D. Jadi oleh karena itu kalau bisa kalau ada waktu mungkin bisa dicek vitamin D mandiri ya. Jadi cek vitamin D mandiri di mana kadar yang disarankan itu lebih dari 30 ya, 30 mili ya, 30 miligram per dalam tubuh ya, dalam per mili darah ya, 30 per mili. Kalau misalnya kurang dari itu ya sebaiknya dapat mengkonsumsi suplemen vitamin D secara mandiri ya. Kalau misalnya nggak mau pakai vitamin D ya nggak apa-apa, bisa eh, keluar rumah gitu ya, kena sinar matahari ya. Tapi sekarang kan ya sulit juga ya, kita juga pasti sibuk dan sebagainya. Jadi kalau zaman dulu kan pasti anak-anak main di luar ya, kena sinar matahari. Sekarang kan mungkin mainnya banyak dalam rumah karena yang juga banyak polusi dan sebagainya. Jadi bisa memberikan vitamin D secara mandiri dengan suplementasinya. Kalau pada anak itu 600 IU ya per hari, kalau dewasa itu 1000 IU per hari. Seperti itu. Baik, terima kasih untuk jawabannya, Dokter Nur. Baik, Bapak Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Sudah cukup untuk sesi yang pertama ini. Baik, Bapak Ibu juga sudah cukup mungkin untuk sesi yang pertama. Eh, Oke, oh baik, masih ada pertanyaan lagi dari Pak Adnan. Oh, Pantun sepertinya. saya kira pertanyaan. Ternyata mau Iya. memberikan pantun. Oh iya. Baik, Terima kasih terima Pak kasih Adnan. untuk Dr. Nur Prasetyo untuk mengisi kegiatan webinar di sesi yang pertama ini. Mudah-mudahan Ya. untuk materi yang disampaikan oleh Dr. Nur sudah dirangkum ya, Bapak Ibu ya, untuk poin-poin pentingnya sehingga untuk materi yang disampaikan bisa bermanfaat untuk diaplikasikan baik untuk di kerja wilayah masing-masing Bapak Ibu maupun untuk kehidupan sehari-hari. Terima kasih, Dokter Nur. Mudah-mudahan bisa berjumpa kembali di lain waktu. Terima Baik, kasih. Bapak Ibu semuanya, untuk sesi yang kedua ini yaitu akan disampaikan oleh apoteker Subhan Ruliansyah. Beliau merupakan seorang dosen FMIPA dari Universitas Negeri Surabaya yang kebetulan juga sudah bergabung di Zoom ini. Halo, selamat siang, Dok. Halo, selamat siang, apoteker Subhan. Iya, halo, selamat siang. Selamat siang, Mbak Ika. Ya. Bagaimana kabarnya, Bapak? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Alhamdulillah sehat. Nggih, Ya. nggih.
Baik, Bapak Ibu, jangan lupa untuk menyiapkan catatannya ya. Nanti untuk hal-hal penting yang disampaikan oleh Apoteker Subhan bisa dicatat oleh Bapak Ibu semuanya. Baik, untuk meminimalisir waktu yang tersedia, ya silahkan kepada Apoteker Subhan saya persilahkan untuk mengisi kegiatan webinar di sesi yang kedua ini. Silahkan. Oke, baik. Sebentar saya izin share screen ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu teman sejawat semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa bertemu lagi, Bapak Ibu. Mungkin di webinar sebelumnya sudah ada yang pernah bertemu dengan saya. Eh, Hari ini kita berjumpa lagi, walaupun masih tetap sama kondisinya dalam kondisi yang via daring, ya, mana kita eh, memanfaatkan fasilitas Zoom untuk bisa sharing ya. Jadi saya sifatnya di sini adalah sharing, bukan untuk mengajari apa yang mungkin sudah banyak senior-senior atau yang sudah lebih paham daripada saya. Baik, tak lupa juga saya ucapkan terima kasih pada teman-teman dan rekan-rekan panitia dari IMC yang selalu terus mengadakan agenda ini. Artinya kita harus tetap selalu update ya. Kita harus tetap selalu melihat perkembangan apa namanya dunia kesehatan ya, apapun itu jenisnya. Gitu. Hari ini saya diminta untuk menyampaikan terkait dengan efektivitas penggunaan obat bronchodilator pada pasien ya. Selain itu juga saya diminta untuk menjelaskan sampai di efek sampingnya. Ya, di mana di sini kita membahas dari bronchodilator ini sebetulnya kan masuknya ini adalah pada apa namanya eh, pada pernafasan ya. Begitu. Dimana ini berkaitan pentingnya pernafasan, di mana pernafasan di sini merupakan fungsi yang vital bagi manusia ya. Dengan sistem pernafasan ini memungkinkan kita untuk mendapatkan oksigen yang dibutuhkan tentunya untuk manusia ya, untuk kita hidup, untuk life ya. Di mana gangguan pernafasan di sini juga gangguan pernafasan yang dapat mengganggu kualitas dari hidup. Ya, penyakit paru seperti asma dan BPOK ini juga seringkali membutuhkan penanganan medis dan bahkan ini bukanlah sesuatu hal yang menurut saya ini bukan sesuatu hal yang bisa dianggap remeh. Nah, kita tahu bahwa memang banyak banyak sekali obat-obatan ya yang ada di yang apa namanya yang digunakan untuk penyakit asma. Salah satunya ya eh, bronchodilator ya yang paling sering dan paling umum untuk digunakan. Nah, peran dari bronchodilator di sini adalah dia ini memiliki peran penting dalam mengatasi gangguan pernafasan. Obat ini eh, fungsinya untuk membantu membuka saluran pernafasan dan memudahkan pernafasan bagi si pasien seperti itu. Jadi dia sifatnya adalah membantu membuka saluran pernafasan. Nah, definisi dari bronchodilator di sini ya. Ada obat untuk memperlebar saluran pernafasan, selain itu juga meredakan penyempitan saluran pernafasan. Di mana obat untuk memperlebar saluran nafas, yaitu adalah bronchodilator, adalah obat yang digunakan untuk membuka saluran udara di paru-paru, yang memudahkan pernafasan. Meredakan penyempitan saluran nafas, di mana obat ini bekerja dengan merelaksasi otot-otot di sekitar saluran udara. Sehingga saluran udara ini menjadi lebih besar dan memudahkan aliran udara untuk masuk ke paru-paru. Nah, mekanisme kerja dari bronchodilator ya,
merelaksasi otot, ya, pelebaran saluran dan pengurangan gejala. Itu jelas ya. Dimana dia sudah berfungsi sebagai untuk memperlebar saluran udara. Tentunya bronchodilator ini juga berfungsi untuk merelaksasikan otot-otot yang berada ya otot-otot polos yang berada di saluran pernapasan. Nah, pelebaran saluran ini ya dengan cara merelaksasikan otot tadi menyebabkan pelebaran udara sehingga mempermudah aliran udara untuk masuk dan keluar untuk manusia, untuk si pasien. Di mana dengan selain itu juga pengurangan gejalanya ya, dengan adanya pelebaran saluran udara tadi, hal ini juga mengurangi gejala sesak nafas ya, termasuk juga mengi ya, dan juga batuk yang disebabkan dari sesak nafasnya tadi. Nah, ini adalah jenis-jenis bronchodilator. Ada beta agonis, ada anticholinergic, ada theophylline. Ya. Beta agonis ya contohnya pada albuterol, salbutamol, dan terbutalin. Karena bekerja dengan merelaksasikan otot polos di saluran pernapasan. Nah, pada anticholinergic ini contohnya seperti ipratropium dan tiotropium yang mana dia bekerja untuk memblokir aksi dari asetilkolin sehingga mengurangi adanya kejang pada otot polos di saluran pernapasan. Dan tiophylline adalah yang juga paling umum ya, di mana bekerja dengan menghambat enzim fosfodiesterase sehingga meningkatkan konsentrasi CIMP dalam otot polos saluran pernapasan. Nah, indikasi penggunaannya bronchodilator ya, asma, penyakit paru-paru kronis yang menyebabkan peradangan, menyebabkan saluran udara. Kemudian ada bronkitis kronis, di mana peradangan jangka panjang pada saluran udara yang menyebabkan batuk dan sesak nafas. Jadi sebetulnya kondisi batuk ini disebabkan pemicunya ada karena peradangan yang jangka panjang, menyebabkan bronkitis kronis seperti itu. Sehingga juga menyebabkan sesak nafas. Emfisema, ya, ini memang penyakit paru-paru kronis yang merusak kantung udara kecil di paru-paru. Nah, ini efektivitas dari bronchodilator pasien. 90% ya, peningkatan fungsi paru, di mana bronchodilator dapat meningkatkan fungsi paru-paru, di mana peningkatan kapasitas vital dan mengurangi sesak nafas. 75% pengurangan gejala, ya, di mana bronchodilator juga membantu mengurangi gejala asma seperti batuk, mengi, dan sesak nafas. 50% meningkatkan kualitas hidup, ya, di mana meningkatkan kualitas hidup pasien dengan mengurangi keterbatasan aktivitas dan meningkatkan partisipasi dalam kegiatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya ya tentu dari kondisi pasien, kepatuhan pasien, serta interaksi obat. Kondisi pasien di mana usia, jenis kelamin, dan riwayat penyakit pasien dapat mempengaruhi respon terhadap pengobatan. Kepatuhan pasien di mana kepatuhan terhadap dosis dan jadwal pengobatan sangat penting untuk mencapai efektivitas. Serta yang ketiga adalah interaksi obat, di mana interaksi dengan obat lain atau makanan dapat mengurangi atau meningkatkan efektivitas dari bronchodilator itu sendiri. Jadi memang ketiga ini ada sesuatu faktor yang tidak bisa kita hilangkan. Sebetulnya juga bukan cuma untuk obat bronchodilator, tapi juga untuk obat-obat tertentu ya, obat-obat lainnya ini juga mempengaruhi kondisi yang mempengaruhi pada aktivitasnya seperti kondisi pasien ya, kita tahu ada usia, jenis kelamin dan riwayat penyakit seperti apa. Sehingga ini akan mempengaruhi obat apa juga yang pasien tersebut gunakan atau konsumsi, apakah akan terjadi interaksi atau tidak, seperti itu. Kemudian kepatuhan dari pasien itu sendiri. Patuh tidak dia minum obatnya? Atau jangan-jangan dia ya hanya menebus obat tapi tidak diminum secara teratur. Sehingga kita susah untuk men-tracer atau men-tracing penyebabnya karena apa. Seperti itu. Nah, setelah penggunaan bronchodilator tentu ya dari diagnosis, evaluasi, pemberian, sampai ke monitoring. Diagnosis ya jelas pastikan diagnosis yang tepat sebelum meresepkan bronchodilator. Kemudian dievaluasi kondisi pasien sebelum pengobatan, termasuk riwayat alergi dan penggunaan obat lainnya. Pemberiannya jelas, berikan dosis dan frekuensi yang tepat. Misalkan digunakan pada malam hari atau diminum 1 kali sehari atau mungkin 2 kali sehari. Jelaskan kepada pasien, sesuaikan juga dengan usia dan berat badan dan kondisi pasien sendiri. Biasanya ini sangat berpengaruh sekali pada pasien-pasien yang biasanya pada pasien-pasien yang anak kecil ya, seperti itu. Dan ini sering terjadi sekali ketika masa COVID kemarin, banyak obat-obat bronchodilator yang diresepkan untuk pengobatan bagi para pasien seperti itu. Nah, monitoring ya pantau efek sampingnya dan sesuaikan dosis jika diperlukan.
Jika memang juga terjadi efek samping yang memang tidak diharapkan, maka hentikan dahulu penggunaan tersebut. Ya, sehingga nanti akan kemudian jika memang dosisnya ini harus diturunkan atau mungkin diganti oleh obat lain, maka ini perlu dikaji ulang dan perlu diperhatikan lagi apa penyebabnya efek samping itu bisa terjadi. Apakah karena interaksi obat atau mungkin respon dari tubuh itu sendiri. Nah, monitoring dan evaluasi dari penggunaan bronchodilator, di mana pemantauan rutin, pengukuran fungsi paru, dan evaluasi kualitas hidup. Dari pemantauan rutin jelas kita periksa respon pasien terhadap pengobatan dan pantau efek sampingnya. Pengukuran fungsi paru, di mana evaluasi kapasitas paru pasien untuk mengukur efektivitas dari bronchodilator. Nah, untuk evaluasi kualitas hidup, pasti ini adalah dampak dari pengobatan terhadap aktivitas harian dan kualitas hidup dari pasien. Pastikan si pasien bisa kita monitoring terkait dengan bagaimana sebelum dan sesudah menggunakan terapi tersebut. Dan apa yang terjadi bila pasien tersebut tidak minum obat atau mungkin obatnya tidak teratur di konsumsi. Tantangan dan hambatan dalam penggunaan koordinator, di mana kesalahan penggunaan, efek samping, ketahanan obat, dan akses terbatas. Kesalahan penggunaan ya pasien mungkin tidak mengikuti instruksi obat atau waktu penggunaan dengan benar, misalkan diminumnya malam hari, tapi diminumnya malah sore hari, itu. Atau mungkin karena kelupaan kemarin malamnya, diminumnya pagi hari. Nah, ini sangat mempengaruhi dari efektivitas dan respon tubuh terhadap obat tersebut. Sehingga ini perlu kita monitoring. Kemudian ketahanan obat, ya. Pasien mungkin mengalami penurunan efektivitas bronchodilator seiring waktu, memerlukan penyesuaian dosis atau jenis obat yang digunakan. Nah, efek samping ini adalah beberapa efek samping yang mungkin bisa meliputi pengguna bronchodilator seperti tremor, takikardia, dan insomnia. Nah, ini dapat mengganggu kepatuhan pasien. Karena adanya efek samping tersebut, maka biasanya si pasien ini tidak suka dengan efek samping ini. Nah, ini perlunya kita sebagai tenaga kesehatan menyampaikan efek samping yang kemungkinan terjadi. Memang tidak efek samping terjadi dari pasien satu ke pasien lain ini terkadang tidak bisa sama, bisa berbeda. Sehingga perlu adanya penjelasan. Akses terbatas. Pasien mungkin mengalami kesulitan mendapatkan akses ke bronchodilator karena biaya atau ketersediaan terbatas. Nah, ini sering kali terjadi. Biasanya, karena terjadi akses ini yang terbatas ini menyebabkan pasien yang semestinya mendapatkan bronchodilator itu tidak mendapatkan bronchodilator. Seperti itu. Nah, kenapa ini sangat penting untuk memahami efek samping dari obat asma itu sendiri? Bahwasanya bukan hanya untuk bronchodilator. Untuk obat asma itu sendiri, kita harus tahu gimana pentingnya mengendalikan gejala, tetapi pemahaman yang baik tentang efek sampingnya juga menjadi satu krusial. Di mana efek samping ini kita harus mengetahui atau mengenali potensi efek sampingnya dan cara mengatasinya yang dapat meningkatkan keamanan dan efektivitas pengobatan. Artinya apa? Efek samping ini terjadi, namun efektivitas pengobatan ini tetap berjalan secara semestinya. Jenis-jenis obat asma dan mekanisme kerja. Ya, ada bronchodilator, ada kortikosteroid tadi ya, ada leukotrien, ya, di mana bronchodilator ini membuka saluran udara, kortikosteroid tadi mengurangi peradangan pada saluran udara, anti leukotrien ini mencegah pelepasan zat kimia yang menyebabkan peradangan. Nah, efek samping umum dari obat asma. Ya, efek samping umumnya itu adalah batuk, di mana batuknya adalah batuk kering atau berdahak, merupakan efek samping yang umum terutama pada awal pengobatan. Kemudian berikutnya adalah gangguan kepala. Biasanya beberapa obat asma dapat menyebabkan sakit kepala ringan hingga sedang. Nah, ini kalau kita tidak ketahui, biasanya kita ini akan menghentikan konsumsi obat tersebut. Karena apa? Dirasa obatnya tidak cocok. Padahal ini memang adalah efek samping yang umum ketika kita mengkonsumsi obat asma. Nah, lalu gangguan pencernaan yang sering terjadi seperti mual, muntah, atau diare, ini dapat terjadi. Di mana terutama pada dosis-dosis yang cukup tinggi. Jadi ketika penggunaan obat asma ini digunakan secara jangka waktu yang cukup lama, kemudian dosisnya kemudian sudah mencapai dosis maksimal, maka yang sering terjadi adalah mual, muntah, atau mungkin biasanya sampai diare. Jadi
ini biasanya yang tidak disukai atau yang mungkin tidak diharapkan oleh beberapa pasien seperti itu. Nah, nah kemudian efek samping pada sistem pernapasan ya, seperti batuk tadi ya, ini yang umum menjadi akibat iritasi, ini karena ada iritasi pada sistem pernapasan. Nah, saat nafas ini juga saat nafas dapat terjadi akibat penyempitan saluran pernapasan atau peningkatan kepekaan terhadap alergi. Ya. Kemudian mimisan. Nah, ini mimisan juga sering terjadi ini. Banyak pasien saya ketika awal ya gitu ya, dia mengalami mimisan gitu. Nah, jadi karena akibat iritasi pada hidung atau efek samping ini pada obat tertentu, biasanya dia menggunakan obat lainnya juga gitu. Nah, kemudian efek samping pada sistem kardiovaskular ya. Di mana detak jantung ya ini tidak teratur biasanya, kemudian tekanan darah menjadi tinggi, kemudian pembuluh darah juga menjadi menipis. Nah, ini sebetulnya tadi kalau kita berbicara soal efek samping obat asma ini memang bisa kemana-mana, termasuk ke kardiovaskular, terutama pada orang yang memang memiliki riwayat hipertensi. Nah, ini memang perlu hati-hati, ya. Artinya, memang beberapa obat asma ini dapat menyebabkan detak jantung yang tidak teratur atau palpitasi, terutama pada dosis yang cukup tinggi. Tapi terkadang hal ini juga tidak mesti dosis tinggi ya. Dosis minimum pun jika memang dia memiliki riwayat hipertensi, maka efek samping dari detak jantung yang tidak teratur, nah ini bisa terjadi, gitu. Nah, efek samping pada sistem saraf ya, di mana pusing atau sakit kepala, gangguan tidur, bahkan tremor, kecemasan, dan depresi ini semuanya bisa terjadi. Kalau kita tahu gangguan tidur ini sesuatu hal yang bukan lagi menjadi apa ya, yang khas. Jadi bukan khas, bukan lagi menjadi sesuatu hal yang perlu ditakutkan karena memang gangguan tidur ini memang sering sekali terjadi. Makanya biasanya dokter-dokter dokter spesialis itu memberikannya itu bersama dengan obat tidur ya, obat penenang di golongan pada golongan pada ini estazolam biasanya ya, kemudian alprazolam. Nah, ini untuk meningkatkan kualitas tidur dari seorang pasien. Karena apa? Karena sebetulnya ketika kita berbicara soal sistem saraf, maka seharusnya ketika dia tidur, sistem saraf ini akan ikut tidur istirahat dan meregenerasi adanya sel-sel yang mungkin perlu diregenerasi, yang misalnya mati seperti itu. Nah, ini efek samping pada sistem hormonal. Nah, gangguan kelenjar tiroid, perubahan tingkat hormon steroid, dan gangguan siklus menstruasi. Ini sering sekali terjadi pada wanita, ya, dimana ketika sudah mengalami yang namanya, mohon maaf ya, biasanya obesitas, kemudian dia memiliki asma, nah biasanya gangguan siklus menstruasi ini akan berpengaruh dan juga sering menjadi pertanyaan kepada dokter atau kepada teman-teman praktek. Nah, pada sistem saraf, pada efek samping sistem pencernaan, tadi ya ada mual muntah, diare, sakit perut, dan sembelit. Jadi ya, kemudian, nah ini faktor-faktor yang mempengaruhi efek samping obat. Dari dosis obat, semakin tinggi dosis, maka semakin tinggi resiko efek samping. Ya, mungkin di webinar saya yang sebelumnya saya sudah menyampaikan juga, kita, teman-teman di apoteker dan di farmasis, itu selalu meriset harapannya adalah efek sampingnya kecil, tapi efektivitasnya tinggi. Seperti itu. Kemudian durasi penggunaan obat jangka panjang dapat meningkatkan kemungkinan efek samping. Ya, memang harapannya adalah durasi penggunaan tidak terlalu panjang. Artinya apa? Artinya tidak diminum seumur hidup. Jadi memang gaya hidup ini perlu diperhatikan. Kondisi kesehatan. Pasien dengan kondisi kesehatan tentu mungkin lebih rentan terhadap efek samping. Dari obat, beberapa obat dapat berinteraksi satu sama lain sehingga meningkatkan resiko efek sampingnya. Nah,
Strategi mengatasi efek samping, ya kita contohkan pada dokter, ya diskusi dengan eh, tenaga kesehatan untuk mencari solusi terbaiknya seperti apa. Kemudian sesuaikan dosisnya, atau dosis obat sesuai kebutuhan. Kemudian ganti obat, ya pertimbangkan alternatif obat yang lebih aman. Ini sering sekali ketika biasanya pada morning report ya terkait dengan apa yang misalkan obat A tidak ada atau mungkin obat A tidak cocok seperti itu. Nah, pengobatan asma biasanya aman, namun efek samping dapat terjadi. Penting untuk menjadi solusi yang tepat, konsultasikan dengan dokter atau apoteker atau tenaga kesehatan lainnya untuk penyesuaian dosis atau pergantian obat jika memang itu diperlukan. Pemantauan dan pelaporan efek samping obat, ya dokter memang harus memantau pasien, pasien juga harus melaporkan efek samping jika dirasa ini eh, perlu dan sangat mengganggu apa namanya kesehariannya. Kemudian sistem pelaporan efek samping pada obat dapat membantu mendeteksi masalah yang muncul. Nah, peran tenaga kesehatan dalam mengelola efek samping jelas ya, diagnosis dan pengobatan, pemantauan dan evaluasi serta rekomendasi dan modifikasi. Artinya apa? Artinya tenaga kesehatan ini memiliki peran penting untuk mengelola efek samping dari obat asma. Artinya apa? Diagnosis dan pengobatan ini perlu diperhatikan. Selain itu, setelah diagnosis, kemudian pemantauan dan hasil evaluasinya dari sebelum dan sesudah, apakah ada pergantian atau tidak. Gitu. Jika memang perlu ada pergantian, maka rekomendasikan dan modifikasi pengobatannya jika memang itu diperlukan. Nah, pentingnya komunikasi antara pasien dan dokter ya, atau mungkin tenaga kesehatan ya, tentu harus membangun trust, kepercayaan, kemudian pemahaman yang lebih baik, serta mengambil keputusan bersama. Nah, kesimpulan saran memang efektivitas ya, bronchodilator ini efektif dalam mengobati penyakit paru, ya, obstruktif kronis, tetapi membutuhkan pemantauan dan evaluasi yang cepat. Dan pentingnya pemantauan, ya pemantauan efek samping dan respon pasien terhadap pengobatan sangat penting untuk memastikan keberhasilan terapi. Dan ya, pastikan penggunaan bronchodilator sesuai dengan dosis dan indikasi yang tepat, serta lakukan edukasi kepada pasien mengenai pengobatan. Baik, itu saja dari saya. Selebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada MC Mbak Eka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Subhan untuk materi yang disampaikan. Ternyata sudah ada pertanyaan yang masuk dari Pak Paulus Ridho. Ya, mohon izin saya sampaikan Pak untuk pertanyaannya. Konsumsi obat bronkodilator atau salbutamol pada pasien asma, apakah pemakaian setiap harinya atau hanya pada saat asmanya kambuh saja seperti sesak? Silahkan Pak. Ini ya, apakah pemakaian setiap harinya, bentar. Konsumsi obat bronchodilator ya, ini menggunakan salbutamol ya pada pasien asma, apakah pemakaian setiap harinya atau hanya pada saat asma kambuh saja? Oke, sebetulnya eh, ketika kita berbicara soal penggunaan obat bronchodilator ya, itu yang perlu kita perhatikan juga tadi yang harus saya sampaikan adalah eh, ada dua pendekatan utama sebetulnya, tergantung pada kondisi pasien lagi-lagi ya, dan juga kita harus lihat tingkat keparahan gejala yang mungkin dialami seperti itu. Penggunaan salbutamol ini bisa sebagai obat pelega atau reliever seperti itu. Nah, salbutamol ini memang umumnya kan ya digunakan saat serangan asma terjadi, yaitu ketika pasien mengalami gejala seperti sesak nafas atau mungkin sampai mengi ya seperti itu. Nah, yang mana dalam konteks ini salbutamol memang berfungsi untuk merelaksasikan otot-otot. Nah, kemudian untuk penggunaan rutin memang ada beberapa pasien ini terutama yang mengalami asma persisten atau sering mengalami eksaserbasi, gimana dokter ini mungkin juga merekomendasikan penggunaan salbutamol secara teratur. Namun ya, ini biasanya lebih umum untuk bentuk yang inhaler yang lebih panjang, lebih long last ya. Seperti yang biasanya memang ada kombinasi dengan obat-obat kortikosteroid. Gitu. Nah,
Bahkan bukan hanya salbutamol ya sebagai monoterapi gitu ya. Dimana mungkin juga penggunaan harian salbutamol tanpa pengawasan medis ini juga sangat tidak disarankan ya, karena dapat menandakan kontrol asma yang nanti juga cukup buruk dan berpotensi menyebabkan efek samping seperti itu. Nah, secara kesimpulan memang penggunaan salbutamol ini sebaiknya memang difokuskan pada saat serangan asma terjadi saja. Namun jika memang itu sudah menjadi resep dari dokter dan juga ada arahan, maka itu memang sudah menjadi perhatian khusus. Artinya itu diperbolehkan dengan pemantauan dan evaluasi. Nah, ini apa namanya, frekuensinya berapa lama seperti itu. Nah, penggunaan harian tanpa indikasi medis yang jelas ini tidak dianjurkan dan harus memang diskusi lagi dengan dokter untuk menyesuaikan rencana pengobatan yang lebih efektif dan aman bagi pasien itu sendiri. Mungkin seperti itu, Mbak Ika dan eh, Pak Paulus. Ya, baik. Terima kasih Pak Subhan untuk jawabannya. Ya, untuk Pak Paulus, bagaimana Pak? Ada yang ingin ditanyakan lagi atau sudah clear? Oke, mudah-mudahan sudah clear ya. Baik, Bapak Ibu silahkan ada yang ingin ditanyakan lagi, bisa bertanya di kolom chat ataupun Bapak Ibu bisa bertanya langsung ya. Silahkan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung, untuk audionya bisa diaktifkan Bapak Ibu, untuk suaranya bisa diaktifkan. Yuk, silahkan Bapak Ibu ada yang ingin bertanya Sama lagi. Pak Paulus. Ya, silahkan, di sini ada Kak Tina, Kak Rina, Kak Nini, Kak Arum, Kak Devi, Kak Dewi, Kak Amelia. Yuk, silahkan Bapak Ibu semuanya. Atau mungkin untuk materi yang tadi disampaikan oleh Pak Subhan, apabila ada yang belum clear juga boleh ya ditanyakan kembali. Silahkan Bapak Ibu. Baik, ini dari Pak Adnan. Masuk untuk pertanyaannya. Mohon izin Pak Subhan. Untuk pertanyaan dari Pak Adnan. Bagaimana cara mengedukasi pasien yang efektif untuk mengoptimalisasi terapi asma? Terkait misal aspek efek samping dan lain-lain. Silahkan Pak Subhan. Ya, mohon maaf Pak, untuk suaranya masih termute, untuk audionya masih termute Pak. Oh, maaf, maaf, maaf. Ya, Oke, silakan betul, bisa betul. diulang kembali Pak. Jadi memang eh, edukasi pasien asma ini memang ya sangat penting ya untuk mengoptimalkan terapi, termasuk memahami efek samping obat dan cara penggunaan yang benar, gitu kan. Memang ada beberapa strategi yang efektif ya dari edukasi pasien tentang eh, pendidikan tentang penyakit dan terapinya dulu seperti apa, kemudian seperti misalkan kita memberikan penjelasan yang jelas mengenai asma terkait penyebabnya, gejalanya, dan pentingnya pengobatan. Bahkan kalau perlu ya kita beri apa namanya edukasi seperti video edukasi atau mungkin bisa berupa brosur gitu. Kemudian bisa kita informasikan terkait dengan efek samping, ya. Efek samping.
diskusikan potensi efek samping dari obat yang diresepkan, seperti salbutamol atau terapi lain. Pastikan juga pasien memahami bahwa efek samping ini bisa bervariasi. Itu juga penting. Dan jika terjadi, maka wajib jika terjadi efek samping yang baru yang tidak dijelaskan oleh tenaga kesehatan, bisa disampaikan atau dilaporkan ke tenaga kesehatan. Seperti itu. Kemudian juga perlu dilakukan pelatihan penggunaan inhaler. Nah, ini yang juga sangat penting. Terkadang para pasien ini cuma bisa kan beli saja misalkan gitu ya, punya, tapi tidak tahu bagaimana penggunaan inhalernya itu yang benar seperti apa. Nah, ini juga bisa menggunakan media audiovisual untuk melakukan demonstrasi dan juga bisa secara latihan langsung seperti apa. Gitu. Kemudian pemantauan gejala. Nah, pemantauan gejala, ajari juga pasien cara memantau gejala mereka, kapan harus menggunakan bronchodilator. Ini termasuk juga alat pengukur puncak aliran ekspirasinya, itu peak flow meternya ya, untuk menilai apa namanya kontrol asma ya secara berkala. Kemudian ada juga ya penyuluhan. Ini juga terkait dengan pemicunya. Nah, ini ya pemicunya seperti juga asap rokok, ya alergen, gitu kan. Kemudian juga polusi. Bahkan sekarang selain itu juga eh, asap vape, ya. Sehingga berikan tipsnya nanti seperti apa, gitu. Nah, kemudian kepatuhan pasien untuk melakukan terapi, ya. Pentingnya kepatuhannya itu seperti apa, kemudian juga diskusikan rencana perawatannya yang mencakup penggunaan obat kontrol secara teratur dan bukan hanya pada saat serangan itu saja. Nah, setelah itu maka dilakukan yang namanya evaluasi di akhir. Di akhir itu tetap kita harus lakukan evaluasi dan juga apa ya, umpan balik ya. Ini tanyakan juga tentang pengalaman mereka dengan obat-obatan dan efek samping yang mungkin sudah mereka alami. Sehingga nantinya dengan pendekatan yang tadi yang saya sampaikan itu yang cukup komprehensif ini, akhirnya pasien ini bisa mengelola apa namanya penyakit asma dan mereka dengan lebih baik dan juga akan semakin meningkat kualitas hidup mereka. Jadi seperti itu. Mungkin itu Pak Adnan. Ya. Baik, terima kasih Pak Subhan. Pak Adnan, bagaimana Pak? Sudah clear? Oke, baik, terima kasih. Yuk, Bapak Ibu yang lain silahkan, mungkin yang ingin bertanya lagi. Ya, mungkin saya buka untuk 2 pertanyaan lagi ya, Bapak Ibu, silahkan. Mungkin dari Pak Paulus ingin bertanya lagi, Pak. Sami-sami Pak Adnan. Oke. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Sudah cukup jelaskah untuk materi yang disampaikan di sesi kedua ini? Sepertinya sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya. Baik, sepertinya sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya. Pak Subhan mungkin sudah clear semua ya untuk materi yang tadi disampaikan oleh Pak Subhan sudah clear. Amin. Oke, terima kasih. Oke. Baik, Bapak Ibu, jika memang sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan untuk webinar di sesi yang kedua ini, mungkin bisa kita cukupkan ya.
Terima kasih untuk para narasumber, kepada Dr. Nur Prasetyo yang sudah mengisi kegiatan webinar di sesi yang pertama, dan juga kepada Pak Subhan Ruliansyah yang sudah mengisi kegiatan webinar di sesi yang kedua ini. Mudah-mudahan materi yang disampaikan oleh para narasumber bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, tentunya bisa diaplikasikan di masing-masing pekerjaan maupun untuk kehidupan sehari-hari. Baik, Bapak Ibu, saya Ika di sini sebagai MC mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung di kegiatan webinar pada hari ini. Dari tadi siang sampai di sore ini, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian semuanya diberikan kesehatan sehingga bisa berjumpa kembali di lain waktu. Dan juga saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama mendampingi Bapak Ibu sekalian, kegiatan webinar ini ada salah-salah kata, kekeliruan dalam pengucapan nama, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat, terima kasih Bapak Ibu semuanya, terima kasih juga untuk para narasumber. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.